Untuk kegiatan mangkang menjadi mangrove itu kegiatannya satu, ini untuk publish saja sebenarnya. Karena memang yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini bahwa Kali Beringin setelah normalisasi itu tanggulnya jadi tinggi. Mau tidak mau masyarakat itu kan harus mengikuti supaya tingginya sama dengan tanggul kali. Masyarakat itu harus meninggikan rumah. Namun keterbatasan masyarakat itulah sehingga masyarakat yang ada di sekitaran Kali Beringin akhirnya menjadi kawasan rendah. Inilah yang mengakibatkan kemudian menjadi mangkok tadi Mas. Apalagi di kanan kirinya kampung Mangundarjo, Mangkangwetan itu sudah menjadi milik pengembang. Nah tentunya ketika ada kegiatan pengembang itu tetap akses jalan akan diperbaiki, kemudian yang dulunya tambak akan diuruk dan seterusnya. Itu nanti menjadi semacam kawasan yang lebih tinggi dari perkampungan asli. Makanya itu tagline kita adalah mangkang jadi mangkok. Bisa dijelasin Mas untuk tanggapan acara isu mangkang jadi mangkok ini Mas sudah dari sudut pandang aktivis ya? Iya, pertama kan ini penting untuk dilakukan untuk menjelaskan secara benar-benar apakah benar-benar ada penurunan permukaan tanah gitu. Karena kan selama ini kan untuk daerah Mangkang sebenarnya isu atau persoalan penurunan permukaan tanah ini belum benar-benar dibicarakan secara serius baik di akademisi, di pemerintah juga. Nah, cara ini sebenarnya pengen paling nggak ngasih tahu, ngumumin dan melaporkan sebenarnya bagaimana amblesan tanah di daerah Mangkang. Dan sebenarnya dari riset teman-teman yang sudah lakukan memang ada gitu, dan aktivitas ini kan kita disuruh melihat langsung ini kan. Kami sama peserta lain melihat tambak karena tambak tidak bisa dilepaskan dari proses amblesan tanah di sini. Apalagi pembukaan tambak besar-besaran dan intensifikasi tambak yang membutuhkan air tawar dalam jumlah besar, membuat sumur-sumur bor yang itu ikut mempercepat amblesan tanah di daerah Mangkang. Terus teman-teman tadi juga diajakin untuk melihat tandon air Belanda gitu ya, dan pipa-pipa jalur air Belanda yang sebenarnya di daerah Mangkang ini banyak sumber air lain sebenarnya. Bahkan tadi kita melihat ada warga yang sebenarnya sudah punya sumur pendek 5 meter yang itu ada terus airnya gitu ya. Jadi tidak hanya harus mengebor secara besar-besaran gitu. Dan kita juga tadi melihat secara langsung bahwa rumah-rumah itu turun gitu ya. Ada yang turun sampai 2-3 meter dari awal proses dia membangun tahun 70-an. Berarti kan sebenarnya ada terjadi penurunan amblesan tanah di daerah Mangkang ini, dan ini berlangsung makin cepat sebenarnya. Kalau kita lihat tadi kami datang ke daerah-daerah Mangkang lain, tambak-tambak, kampung-kampung itu dia bener, kalau warga itu menyebutnya seperti mangkok kan. Karena dia memang menampung air di situ. Kita lihat ada air tergenang di situ, dan karena ada normalisasi, memang akses air yang ada di kampung untuk keluar lebih sulit. Karena dia tertanggul itu kan, tanggul oleh tanggul normalisasi itu. Jadi menurut kami pemerintah dan mungkin akademisi gitu ya, harus secara benar-benar memberitahu dan melaporkan kepada warga bahwa ada penurunan permukaan tanah, amblesan tanah di daerah Mangkang, dan solusinya kira-kira apa gitu. Jangan semua ini disalahkan pada adanya perubahan iklim misalnya gitu kan, seringnya jadi begitu kan, banjir rob segala macam itu disalahkan perubahan iklim, padahal ada proses-proses yang membuat kampung ini menjadi seperti mangkok dan menampung air dan tanahnya turun. Seperti apa Pak? Ya ini kan diskusi yang diprakarsai oleh mahasiswa Perancis yang lagi ngambil S3 di Amsterdam di sosial geografi, tertarik dengan fenomena amblesan tanah atau land subsidence yang menimbulkan
abrasi pantai. Jadi kalau abrasi di sini kan sebenarnya sudah sejak tahun 99. Nah, saya kira apa yang akan dilakukan diskusi di sini mudah-mudahan bisa menarik perhatian bagi para pengambil keputusan untuk memberikan perhatian terhadap fenomena abrasi di Mangunharjo dan Mangkangwetan yang menimbulkan kerusakan tambak. Ya, yang dilakukan oleh teman-teman di Mangunharjo dan Mangkangwetan ini kan membangun sampok pantai ya, dengan seed money dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu. Lalu mereka sendiri kemudian mencari sumber-sumber lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu berhasil dibangun meskipun masih ada kolongnya. Lalu kemudian di balik tanggul itu ditanami mangrove untuk memperkuat. Dan itu berhasil memperkuat tanggul laut sekaligus membuat tambak itu menjadi lebih produktif gitu. Nah, saya kira ketika sekarang budidaya mangrove itu menjadi bagus, saatnya pemerintah untuk turun tangan dalam arti menetapkan daerah ini sebagai ruang terbuka hijau. Kalau kita melihat pantai di Kota Semarang itu kan sekitar 13,7 km. Itu yang punya mangrove kan hanya Mangunharjo, kemudian Trimulyo yang nanti kelak akan dipindahkan ke tempat lain karena ada kolam retensi. Kemudian ada di sekitar bandara yang itu adalah miliknya penerbat. Kemudian di sekitar bandara sedikit sekali. Nah, saya kira keswadayaan yang dilakukan oleh masyarakat ini layak untuk dikembangkan, dibantu supaya memulihkan tambak yang rusak sekaligus mungkin bisa menjadi pusat wisata ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.